Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala al-musaddiq asy-syarih rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi syaikhihi wa bi 'ulumi ulama'ina amin fid dharain amin. Ila qawlihi su'ila ba'dul hukama hal ya'riful 'abdu idza taba anna taubatahu qubilat am ruddat. Ditanya sebagian para ahli hikmah, apakah seorang hamba jika sudah bertaubat kepada Allah, apakah taubatnya diterima atau ditolak? Dari mana dia bisa mengetahui taubatnya diterima atau ditolak oleh Allah? Qala, maka sebagian hukama itu berkata, la ahkum fi dzalik. Saya tidak bisa memastikan hal itu. Seseorang itu tahu diterima atau tidak taubatnya. Walakin lidzalika alamat, tetapi orang yang taubatnya diterima itu ada tanda-tandanya. Jadi kita ini kalau bertaubat, taubat kita itu diterima atau tidak sama Allah, ada tanda-tandanya. Ihdaha, yang pertama, an yara nafsahu ghairu maksumah minal maksiyah. Tanda yang pertama itu dia melihat dirinya itu bukan orang yang bebas dari dosa, bebas dari maksiat. Artinya dia memandang dirinya itu adalah orang yang mungkin melakukan perbuatan dosa, mungkin melakukan perbuatan salah. Karena yang tidak bersalah dan tidak berdosa itu selain Allah adalah para nabi dan para malaikat. Kalau para nabi dan para malaikat itu mempunyai ismah, maksum, terjaga dari salah dan dosa. Tapi kalau selain malaikat dan nabi itu bisa terjadi salah. Nah, tanda orang yang diterima taubatnya yang utama adalah dia itu merasa dirinya ini salah, bisa terjadi kesalahan pada dirinya. Kadang-kadang mungkin dalam diri kita sendiri, ya tidak usah orang, kadang-kadang dalam diri kita ini ketika kita salah, ada orang menegur kita, kita tak seakan-akan kita tidak bersalah, merasa benar terus. Nah itu tak bagus ya begitu. Kalau memang kita salah, ditegur orang, terima kasih sama orang itu, berarti dia sayang sama kita. Kalau memang kita salah. Nah, kalau memang kita tidak salah, orang ngomongan kita jangan pedulikan, jalan terus, karena kita benar. Tapi ketika kita salah, ditegur orang, terima. Jangan merasa kalau kita salah kita benar. Itu yang utama. Meyakini, merasakan dirinya itu bisa salah. Pertanyaan yang kedua, yara fi qalbihi al-farah ghaiban wal huzna syahidan. Dan dia itu tidak senang melihat perilaku dirinya, tapi dia sedih terhadap apa yang dia lakukan. Jadi dia itu melihat dosa-dosa yang sudah dia lakukan selama ini itu bukan dia bangga, bukan dia senang. Kadang-kadang kan ada orang bangga dengan dosanya, berbangga dengan dosanya. Kadang-kadang diceritakan lagi sama dia, padahal Allah sudah tutup dosanya. Allah sudah tutup apa-apa. Dia sendiri yang ceritakan dosanya dan dia bangga dengan dosanya. Nah bukan seperti itu. Orang yang terima dosanya, dapat taubatnya, dia sedih dengan dosa yang dia lakukan, bukan dia senang, menyesal. Bertanya yang ketiga, tanda orang diterima taubatnya, yatlubu ahlal khair wa yuba'id, yatluba ahlal khair wa yuba'id ahlal syar. Nah ini perhatikan nih, tanda orang diterima taubat adalah
dia senang dekat dengan orang baik dan dia menjauhi orang-orang yang tidak baik. Ini penting nih. Lihat diri kita. Kita ini senang ngumpul sama orang baik atau tidak? Kalau kita tidak senang ngumpul dengan orang baik, nah itu hati-hati. Itu tanda taubat tidak diterima. Ketika diri kita senang ngumpul dengan orang baik, itu tanda nomor 3 taubat kita diterima oleh Allah Taala, dan menjauhi orang yang tidak baik. Tapi bukan artinya membenci ya. Orang yang tidak baik itu tidak boleh dibenci karena dia makhluk Allah. Yang boleh dibenci itu sifatnya. Sifatnya boleh dibenci, tapi orangnya tak boleh dibenci. Ya. Jadi ketika ada orang yang tidak baik, jauhi. Makanya kalau mau dakwah itu, kalau kita mau dakwah sama orang, mengajak orang untuk kebaikan, itu diajarkan oleh Al-Qutub Wali Qutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau berkata, kalau mau dakwah sama orang yang tidak baik, maka jangan ngumpul dengan dia, jangan. Cukup sampaikan kebaikan kepada dia, habis itu tinggalkan. Jangan ngumpul sama dia. Kenapa? Kalau ngumpul khawatirnya ente yang ikut nanti sama dia. Nah, itu kenapa? Rasulullah SAW sudah berpesan dalam hadisnya. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhadilu. Kata Rasulullah, seseorang itu tergantung agama temannya. Seseorang itu tergantung perilaku temannya. Maka hendaknya setiap seseorang melihat siapa orang yang dia jadikan teman, kata Nabi. Tuh, ini yang ngomong Nabi. Jadi kalau ada orang ngomong begini, Beb, saya nih mau berteman sama siapa saja, tidak bisa pengaruh. Emang yang lebih hebat dari Nabi ya? Nabi sudah ngomong, seseorang tergantung agama, tergantung perilaku, tergantung watak, tergantung sifat temannya, kata Nabi. Maka perhatikanlah siapa yang kamu jadikan teman, kata Nabi. Makanya kalau mau dakwah, Beb, saya punya teman, Beb, dia ini belum hijrah, saya mau dakwah sama dia. Bagus, tapi ada caranya. Sampaikan kebenaran sama dia, udah tinggalkan. Jangan ikut nimbrung kumpul sama dia. Kalau ikut nimbrung, jadi takutnya dia yang ikut nanti. Nah itu cara yang salah seperti itu. Maka jadi itu dikatakan tanda orang yang diterima taubatnya, dia senang dekat dengan orang baik dan menjauhi orang yang tidak baik. Nah, lihat diri kita senang dengan siapa? Kalau tidak senang dengan orang-orang soleh, apalagi membencinya, apalagi mencaci makinya, aduh, sudah jelas alhamdulillah kita ya. Yang dekati orang-orang soleh, jauhi orang yang tidak baik. Tanda nomor 3 diterimanya taubat seseorang. Ya, di Hadramaut itu ada seorang wali Allah namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Mungkin kita pernah baca qasidahnya, ya Allah ini. Itu beliau yang mengarang, itu beliau. Ya Rabbana ta'arafna bi'an, dan itu beliau yang mengarang qasidah. Itu beliau wiridnya tiap hari baca sholawat 25.000 kali. Baca la ilaha illallah 25.000 kali. Baca ya Allah 25.000. Jadi wirid beliau satu hari 75.000. Wiridnya beliau. Belum lagi sholat, ngajinya, belum yang lain-lainnya. Itu wiridnya juga. Nah, beliau bilang apa dalam nasihatnya? Kata beliau, "Suhbatul akhyari lil qalbi dawa, tazidu lil qalbi nasyatan wa quwa." Kata beliau, berteman dengan orang baik itu obat bagi hati, akan menambahkan hati kita semangat dan kekuatan untuk berbuat baik. Kata beliau, berteman dengan orang baik obat hati, menambahkan hati kita semangat dan kekuatan untuk berbuat baik. Sebaliknya kata beliau, "Suhbatul juhali da'ul wa'ala tazidu lil qalbi saqim isaqama." Berteman dengan orang yang tidak baik itu, kata beliau, kebutaan bagi hati, kata beliau, yang akan menambahkan penyakit di hati kamu, tambah sakit, kata beliau. Ya, kalau berteman dengan orang tidak baik, tinggal
kasih contoh. Ketika ada seseorang punya masalah, ngadu ke teman yang tidak baik. Pusing kalau saya ini lagi sumpah. Apa tadi? Diskotik kan? Maksiat diajaknya. Itu kan tanpa penyakit. Tapi coba teman yang baik. Sumpah saya ini. Ayo kita hadir majelis. Ayo kita ke masjid. Coba itu bangun tahajud. Tumpahkan masalah itu kepada Allah. Nah, itu. Orang kalau berteman dengan orang baik itu obat bagi hati. Tapi berteman dengan orang yang tidak baik, penyakit yang menambah hati sakit tambah sakit. Itulah pentingnya berteman dengan orang baik. Warabi'ah yang keempat tanda diterimanya taubat orang adalah yaral qalila minad dunya katsiran wa yaral katsira min amalil akhirah qalilan. Tanda yang keempat adalah dia melihat sedikit yang dia dapat dari dunia itu, dia pandang itu banyak, dan dia pandang amalan soleh dia yang banyak itu dia pandang sedikit. Jadi ketika dia punya dunia, artinya dia punya titipan harta dari Allah, itu dia anggap banyak dan mencukupi, tidak dianggap sedikit. Artinya tidak selalu merasa kurang dan kurang. Dia merasa itu banyak pemberian itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Makanya ingat Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Duha ayat terakhir, apa kata Allah? Wa amma bi ni'mati rabbika hadith. Apa artinya? Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka nyatakanlah, ceritakanlah, tampakkanlah. Allah suruh ceritakan nikmatnya, bukan suruh ceritakan musibahnya. Dan Allah menyuruh ceritakan nikmat itu karena nikmat itu setiap detik datang kepada kita. Jadi kalau ketika kita dapat nikmat ini, misalnya saya kasih contoh, ada di antara hadirin hadirat ini dapat rezeki dari Allah, kemudian dia beli baju yang bagus. Niat ketika membeli baju yang bagus itu niat. Apa niatnya? Untuk menampakkan nikmat Allah. Kenapa? Allah yang nyuruh dalam Al-Quran. Ma'amma binikmati rabbika hadis. Dan ada dengan nikmat Tuhan maka tampakkan kepada Allah. Jadi ketika kita memakai sesuatu yang bagus itu niatkan untuk melaksanakan perintah Allah. Bukan untuk sombong-sombongan, apalagi untuk mesak-mesakkan orang. Niatnya untuk menampakkan nikmat Allah. Yang kedua, kenapa kita ceritakan nampakkan nikmat Allah? Karena nikmat Allah itu tiap detik datang kepada kita. Ya kan? Allah kasih kita sehat, tak terima ya harganya. Ya, kadang-kadang kita merasa ketika sakit tak bisa buat apa-apa, tak ada nilai dunia. Yang penting Allah kasih kita sehat, ya kan? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita bisa bergerak. Luar biasa, ini tiap detik tak tahu nilai harganya. Sedangkan musibah, ujian, bencana itu jarang-jarang datang dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ada semua ceritakan. Makanya kita hidup sering-sering ceritakan nikmat Allah. Contoh nih, ketemu dengan kawan, alhamdulillah saya sehat walafiat, alhamdulillah saya hari ini dapat rezeki dari Allah, alhamdulillah saya diberi kecukupan oleh Allah. Itu kepada itu ceritakan nikmat Allah. Tampak ada duit beli sabun bagus, ada duit rezeki lebih beli motor yang bagus misalnya. Niatkan untuk menampakkan nikmat Allah. Jadi ketika kita menampakkan nikmat Allah itu secara tidak langsung kita tuh sedang mempromosikan nih Allah ini baik, Allah ini maha pengasih, maha penyayang. Kalau seseorang nampakkan susah terus, mukanya mengkerut terus, itu dia seakan-akan sedang mempromosikan Allah itu pelit, Allah itu bikin susah, Allah itu tidak penyayang. Itu kan benar. Yang ditampakkan susah terus sebenarnya. Padahal susahnya jarang-jarang datang. Nah gitu. Makanya yang keempat tanda diterimanya taubat orang adalah dia melihat dunia walaupun sedikit yang dapat, dia melihat itu banyak.
Dan dia melihat amal soleh yang dia lakukan itu dia lihat sedikit walaupun dia sudah banyak. Misalnya dia witir tiap malam bukan 3 tapi 11. Dia duha bukan 2 rakaat tapi 8. Dia baca Quran bukan 1 juz, 2 juz satu hari. Luar biasa ibadahnya, tapi dia tetap merasa itu ibadahnya masih sedikit. Makanya ingat, ketika kita urusan akhirat, lihat orang yang di atas kita. Urusan dunia, lihat orang yang di bawah kita. Kenapa lihat yang di bawah kita urusan dunia? Biar bersyukur. Lihat urusan akhirat di atas kita, biar tak sombong. Ya, jadi kita sholat berjamaah 5 waktu. Ya, kita sholat berjamaah 5 waktu. Ketika keluar dari masjid ini, kita ngelihat ada orang yang tak sholat di luar. Jangan merasa diri kita lebih baik. Kita tidak tahu, mungkin dia sholat sembunyi-sembunyi, dia nonton diri, kita tidak tahu. Dan ingat, itu yang pertama. Dan ingat, ketika kita melihat orang di luar itu, jangan bandingkan diri kita itu dengan dia. Jangan bandingkan diri kita itu dengan orang-orang terdahulu. Oh, kita ini sudah sholat nih 5 waktu di masjid. Bandingkan diri kita ini dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang sholat subuh pakai wudu isya. Artinya dari isya sampai subuh tidak putus-putus ibadah. Perlu tahu. Nah, kalau kita tengok macam itu kan kecil kita nih. Kalau kita kan langsung kawan kita. Apa mau dilakukan? Ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin cicitnya Rasulullah langsung. Sehari semalam sholat sunnahnya 1000 rakaat. Nah, kalau kita itu kan kecil kita. Apa yang kita lakukan? Nah itu, lihat urusan dunia itu besar, dan lihat urusan akhirat amal solehnya tidak merasa banyak, dia selalu merasa kurang. Itu yang nomor 4. Kemudian wal khamisah, yang kelima, tanda diterimanya taubat orang adalah yara qalbahu mushtaghilan bima dhamina min Allah, bima dhamina min Allah ta'ala balighan amma dhamina Allah ta'ala minhu. Yang kelima, dia melihat hatinya itu sibuk dengan sesuatu yang belum dijamin oleh Allah, dan hatinya tidak sibuk dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Apa maksudnya? Dia ini sibuk dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Sesuatu yang belum dijamin oleh Allah. Apa sesuatu yang belum dijamin oleh Allah? Surga belum dijamin. Memang itu sudah dijamin, dia pasti bisa surga. Kan belum. Nah, hati dia itu sibuk mikirkan itu. Sibuk mikirkan saya ini bisa masuk surga dengan Nabi Muhammad atau tidak. Nah itu kan belum ada jaminan dari Allah. Nah itu sibuk dia mikirkan. Saya ini bisa selamat tak lewat Shiratal Mustaqim yang di bawahnya ada api neraka yang lebih panas dari api dunia 70 kali lipat. Nah dia sibuk memikirkan sesuatu yang belum dijamin oleh Allah, dan dia tidak sibuk memikirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Apa yang sudah dijamin oleh Allah? Rezeki. Rezeki kan sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dalam Al-Qur'an. Dan tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi kecuali Allah tanggung rezekinya. Artinya binatang melata saja ditanggung rezekinya oleh Allah, apalagi manusia yang punya akal. Jadi tanda kelima orang diterima taubatnya adalah dia sibuk memikirkan apa yang belum dijamin oleh Allah, seperti bisa masuk surga sama Nabi Muhammad, seperti bisa selamat dari neraka, seperti bisa meninggal husnul khotimah atau tidak. Itu belum ada jaminan. Itu yang dia sibuk, dan dia tidak sibuk memikirkan apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya saya sering bilang sama santri di pondok, sering bilang sama santri di pondok, kalian ini di pondok tak usah repot-repot pikirkan nanti masa depan saya nih di dunia ini macam mana. Tak usah repot-repot pikirnya. Nanti di pondok belajar betul-betul, amalkan ilmunya, urusan masa depan dunia ini Allah yang tanggung. Belajar ya betul-betul. Jangan pikirkan urusan masa depan dunia. Jadi belajar, ente amalkan ilmunya sesuai dengan arahan Nabi Muhammad SAW yang dibaca oleh ulama. Masa depan ini akan cemerlang. Yang harus kita fokus itu, pikirkan itu masa depan yang belum dijamin oleh Allah SWT. Apa yang belum dijamin tadi itu? Selamat dan kalian warga.
Bisa masuk surga sama Nabi Muhammad. Nah, itu yang perlu kita fokus. Adapun masa depan dunia sudah ditanggung oleh Allah Taala. Yang penting ikut aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti cemerlang masa depan dunia, insyaallah. Kemudian wasadisa yang terakhir, yang keenam, yakunu hafizan lisan. Nah, orang yang diterima taubatnya itu tanda yang keenam, dia jaga mulutnya, dia jaga lisannya, ya, tidak sembarangan ngomong, mikir dulu baru ngomong, bukan ngomong dulu bisa mikir, ya, mikir dulu, ya omongan saya ini baik apa enggak. Jadi kalau omongan itu baik, keluarkan. Kalau tidak baik, maka diam. Jadi kalau berbicara itu seperti perak, kata ulama, maka diam itu bagaikan emas. Tapi kalau bicara itu baik, nasihatkan orang, ada manfaatnya, utarakan, sampaikan bicara itu. Bahkan menjaga lisan itu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam, kata Nabi. Jadi salah satu tanda orang itu beriman, meyakini adanya Allah, meyakini adanya hari kiamat, tandanya salah satunya adalah dia berkata yang baik, kalau tidak diam. Maaf, banyak saya dengar kadang-kadang kalau lewat itu nyaman ya mengeluarkan ngomong mulut itu anjing lo, babi lo, kalimat-kalimat kotor, enak itu mulutnya keluar tuh, ucapan-ucapan kotor seperti itu. Hati-hati, orang kalau sudah mengucap-ucap yang tidak baik seperti itu tanda lemahnya iman dia kepada Allah dan kepada hari kiamat. Yang kedua, tanda taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang keenam tandanya dia menjaga lisannya. Ya. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dulu saking beliau menjaga lisannya, beliau ambil batu taruh di mulutnya. Sekarang belum ada kita dalam orang itu. Dan Abu Bakar itu saking menjaga lisannya, mulutnya diletakkan batu. Ketika ada orang ngajak ngomong, beliau mikir dulu, ini baik apa tidak dijawab. Ini baik, dikeluarkan, ngomong beliau. Ketika orang ngajak ngomong tidak baik untuk dijawab, beliau tetapkan batu di dalam mulutnya. Ya, saking bahayanya itu lisan. Ini gara-gara lisan antar kampung bisa kelahinya, gara-gara lisan antar suku bisa kelahinya. Kecil ya bentuknya, tapi pengaruhnya besar. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, beliau menjamin. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya, saya jamin surga untuk dia, kata Nabi. Yang bisa menjaga lisan dan kemaluan, saya jamin surga untuk dia, kata Nabi Muhammad SAW. Itulah 6 perkara tanda orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, apa kata Nabi Muhammad dalam hadisnya? Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul a'mal ila Allah hifdzul lisan. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah menjaga lisan, menjaga lidah. Nah, ketika 6 perkara ini sudah kita dengarkan bersama tadi, tanda diterimanya taubat seorang, mari kita renungkan. Saya tanya tapi lupa saya apa perkara. Tengok di Facebook deh, tengok di YouTube saya apa tuh. Nah, renungkan diri kita nih, saya ini termasuk yang terima taubatnya apa enggak? Kalau mau tahu, lihat 6 perkara itu ada atau tidak pada diri kita. Kalau ada, bersyukur kepada Allah, itu taufik hidayah dari Allah. Kalau belum ada, usahakan itu ada dalam diri kita. Karena kalau orang itu taubatnya tidak diterima oleh Allah, na'udzubillah min dzalik, berarti kan dia mati membawa dosa berarti. Karena taubatnya tidak
dosa itu kotor, dan orang yang kotor tak bisa masuk surga. Harus dicuci dulu di neraka. Yang namanya dicuci di neraka, 1 hari di neraka seperti 1000 tahun di dunia. Dan api neraka lebih parah daripada api dunia, lebih panas 70 kali lipat. Nah, kalau orang diterima taubatnya, bersih dari dosa. Nah, kalau sudah bersih, dia nanti tanpa transit di neraka langsung masuk ke surga. Maka perhatikan perkara ini. Kalau belum ada dalam diri kita, usahakan ada. Agar kita ketika meninggal dunia tidak ada dosa dalam diri kita, tetapi taubat kita sudah diterima oleh Allah SWT. Taibu minadz dzambi kaman la dzamba. Kata Nabi Muhammad, orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak ada dosa, bersih. Tapi ingat, ketika seseorang sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi, itu kalau dosanya kepada Allah. Kalau dosanya kepada sesama manusia, tambah satu lagi, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho. Kalau pernah mengambil barangnya, balikkan. Pernah nyuri jambu, pernah nyuri bakwan, pernah nyuri petik orang, pernah nyuri mangga, balikkan. Kalau belum dibalikkan atau belum mendapatkan ikhlas, ridho, maaf, tidak dimaafkan oleh Allah. Nah, kalau sudah bertaubat kepada Allah dengan 3 syarat, kalau dengan manusia tambah 1, 4 syarat, minta ikhlas, minta maaf. Nah, kalau sudah taubat, ingat, saya tekankan, ingat, utang tetap harus diganti. Beb, saya udah taubat, Beb. Iya, utang harus bayar. Yang pertama, utang kepada Allah. Sholat harus ganti. Kita balik umur berapa? Oh, Beb, saya balik umur 12 tahun. Baru mulai sholat umur berapa? Umur 15. 3 tahun tuh. Berapa banyak tak sholat subuh, tak sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ganti. Walaupun sudah taubat harus ganti. Habis subuh ganti subuh, habis zuhur ganti. Dicicil ganti, tak apa-apa. Puasa berapa lama tinggalkan puasa harus ganti. Walaupun taubat harus ganti. Dulu pernah wajib zakat tapi tak bayar zakat, ganti, wajib. Jadi walaupun taubat harus ganti itu. Begitu juga utang kita kepada sesama hamba Allah harus ganti. Walaupun sudah taubat tetap harus ganti. Taubat itu seperti itu. Jangan taubat tapi tidak mengganti kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan kepada sesama hamba Allah. Kemudian waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna aktsaran nasi dhunuban yawmal qiyamah aktsaruhum kalaman fi ma la ya'niha. Diperhatikan ini. Ya, perhatikan. Apa kata Nabi Muhammad dalam hadisnya? Sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya di hari kiamat adalah orang yang banyak omong yang tidak bermanfaat. Orang yang paling banyak dosanya di hari kiamat adalah orang yang ketika dunia banyak ngobrol sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, makanya kalau teman japri, woi, kopi yuk, tanya dulu apa yang mau dibahas. Kalau cuma ngomong timur barat tak jelas, bagus ya kan? Karena orang yang paling banyak dosa di kata Nabi itu yang banyak omong, tak ada manfaat omongannya. Itu omongannya tak ada manfaat saja, dosanya banyak. Apalagi omongannya mengandung dosa. Ya, seperti fitnah dan lain-lain. Nah, kalau ngomong bisnis gimana tuh? Bagus. Niatkan ketika ada kawan ngajak ketemu di warung kopi, bro, warung kopi apa nih ada cat? Pergi apa? Niatkan. Nanti kalau saya dapat duit nih untuk nafkah anak istri, kan bagus. Kalau ada lebih untuk di masjid. Kalau ada lebih untuk bantu orang-orang yang tak mampu. Jadi ketika pergi nak warung kopi, nak ketemu kawan, mau ngomongkan cat tadi ini, pahala. Jadi mulai dimaafkan. Setiap ban motor yang berputar berpahala. Walaupun kayaknya dunia ngomong bisnis, tapi karena niatnya baik untuk nafkah anak istri, untuk bantu masjid, untuk nolong orang yang tak mampu, pahala jadi. Makanya kalau orang tanya, bro, orang kopi yuk, tanya dulu ada perlu apa? Ada ngomong-ngomongnya. Kalau tak jelas baru jangan lah.
itu orang yang paling banyak membawa dosa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kemudian warunya annahu sallallahu alaihi wasallam qala at-tafakkur fi 'azamatillahi wa jannatihi wa narihi sa'atan khairun min qiyami lailah. Jangankan ngomong yang baik, ya. Jangankan ngomong yang baik. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Merenungkan tentang keagungan Allah, tentang surga Allah, tentang neraka sesaat itu lebih baik daripada sholat tahajud, kata Nabi. Sholat tahajud itu bagus, bagus sekali. Maka itu salah satu kunci untuk masuk surga tanpa hisab, sholat tahajud. Tapi ketika kita duduk, ada waktu kosong, sudah selesai sholat, sudah selesai ngaji, kita duduk merenungkan, ya, bukan merenung ya, merenungkan keagungan Allah, kata Nabi. Kita lihat langit, ya Allah, luar biasa langit ini besar ya. Tak ada tiang yang bisa berdiri, subhanallah. Itu ya Allah, subhanallah ya. Allah ciptakan pohon macam-macam jenisnya. Allah ciptakan ikan macam-macam jenisnya, ada ikan tenggiri, ikan asam, ikan merah, bersama pedasnya, ya, macam-macam ikan. Allah ciptakan buah, durian, rambutan, ya Allah, luar biasa. Buah Allah saja kita tak tahu berapa banyaknya. Ikan Allah saja kita tak tahu berapa jenis ikan. Makhluk saja kita tak bisa mendeteksi, apalagi penciptanya. Ya, Allah ciptakan pohon, jenisnya berapa banyak kita tak tahu. Subhanallah. Orang kalau mikir dalam mulai itu, apalagi misalnya dia jalan-jalan ke pegunungan, dia pemandangan subhanallah, indahnya luar biasa. Makhluk Allah saja indahnya seperti ini, macam mana penciptanya. Nah, orang kalau seperti itu tuh kata Nabi, suka merenung tentang keagungan Allah, merenung tentang syurganya Allah, merenung tentang azab Allah yang neraka, maka renungan dia sesaat itu sebentar, itu nilai di sisi Allah lebih baik daripada sholat tahajud. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana mulianya sholat tahajud itu luar biasa. Tapi merenung tentang keagungan Allah, tentang surga, tentang neraka, itu lebih baik daripada sholat tahajud. Makanya saya sarankan kita selain setiap hari itu sholat, ngaji, sholat berzikir, ambil waktu sedikit. Ini barang 10 menit, 15 menit, kita duduk sendiri, merenung. Merenungkan akan keagungan Allah, merenungkan tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Nah, itu lebih baik daripada sholat tahajud. Nah, ambil sedikit waktu kita setiap hari untuk merenungkan tentang hal-hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Kita akan ada dulu. Insyaallah kalau ada pertanyaan, silakan.